mabruk, selamat ulang tahun untuk Ansor Banser NU PCI NU Taiwan yang ke-15, dan selamat ulang tahun buat PCI Muslimat NU Taiwan yang ke-5. Insyaallah mugi-mugi semakin dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan zahir, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akan mendengarkan kepada beliau guru kita Al-Mukarram Abah Kiai Haji Anwar Zaid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sadatul ulama al-ajilla wal fudala, para alim ulama, bil khusus Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf bersama Syarifah Hani. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, tambah kuat, tambah hebat, tambah bermartabat dunia akhirat. Yang kita hormati Mbah Yai Amjad, kemudian Rais Syuriah PCI NU Taiwan, Ketua Tanfidiyah PCI NU Taiwan, berikut seluruh pengurus ranting NU baik dari Syuriah Tanfidiyah, kelembagaan berikut banom-banomnya, spesial pengurus muslimat dan ansor, izin Habib saya berdiri ya. Mohon maaf saya berdiri, jangan perhatikan baju saya yang tidak karo-karuan karena saya kedinginan. Ini bajunya rangkep 4. Yang sama-sama kita hormati Bapak Arif Sulistyo, Ketua KDEI Taipei, kemudian seluruh tamu undangan, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebut satu persatu. Sautul Fatah yang makin keren hari ini, Sautul Fatah luar biasa. Luar biasanya Sautul Fatah karena ada Hasan, ada Akim, apalagi ada Luki, ada Afi, tambah ada Bima. Tentu saja Banser Taiwan yang mulai dulu sampai hari ini makin keren. Tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Alhamdulillah, hari ini kita diizinkan Allah untuk bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi dalam keadaan sehat. Saya yakin yang hadir di sini semuanya orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut pakai ambulan, nggak ada yang ditandu. Itu tandanya sehat. Alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Kalau digabung namanya sehat wal afiat. Kalau bahasa Arabnya sihah wa afiyah. Tapi kita orang Indonesia jadi sehat wal afiat, kayak istirahah
Kalau orang Indonesia jadi istirahat. Para jamaah, sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang dipakai beribadah, sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Sehat wal afiat itu sehat yang tidak digunakan untuk bermaksiat. Karena mohon maaf, banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya badannya sehat tapi hobinya maksiat, tubuhnya sehat perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang badannya sehat. Betul? Yang suka nyolong, yang suka nyuri, yang suka korupsi, itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka berantem, yang suka tukaran, yang suka mendem, yang suka dugem, acup, itu orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Maaf, yang suka ngerasani, yang suka ngomel, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang, orangnya pakai masker, dan orangnya kedinginan. Tubuhnya sehat tapi perbuatannya maksiat, itu sehat yang tidak afiat. Alhamdulillah kita dikaruniai tubuh yang sehat dan kita tidak bermaksiat. Kita dikaruniai badan yang sehat, mau bersolawat. Oh, ini luar biasa. Badannya sehat, mau zikir, mau ikut ngaji, mau mendekat kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Lah kalau orang sakit, dia mau mendekat kepada Allah, wajar. Emang lagi sakit, dia mau berdoa, dia mau berzikir, pantas saja, emang dia lagi sakit. Nek tepak sehat lambene lecek, ngilokne wong, ngunek-ngunekne wong, misuh-misuh, begitu sakit langsung Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Wajar, emang lagi sakit. Lah kita ini enggak sakit, kita ini dikaruniai badan yang sehat, mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Yang paling parah itu ada orang udah sakit, dia enggak mau mendekat kepada Allah. Sakit, enggak mau berzikir, enggak mau berdoa. Para jamaah, mudah-mudahan kita ini senantiasa dikaruniai ibadah yang istiqomah, mudah-mudahan selalu dikaruniai sehat wal afiat. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis ini, termasuk orang-orang yang selalu dikaruniai oleh Allah hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmah dan barokah serta ridhonya. Mudah-mudahan semuanya yang ada di majelis ini, termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai umat ijabah, yang layak dan berhak mendapatkan syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma.
Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pertama tentu saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Ansor dan Muslimat PCI NU Taipei, Taiwan, pokoknya tai-tainan tok niki. Dan ini spesial menurut saya karena kebetulan di bulan Desember di tanggal 22 yang bertepatan dengan Hari Ibu. Kalau di negara kita ini bertepatan dengan Hari Ibu, karenanya saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hebat dan untuk calon-calon ibu yang hebat-hebat. Tanpa ibu manusia bukan siapa-siapa. Ibu adalah figur yang takkan pernah tergantikan, karena ibu bisa berperan sebagai bapak, tapi bapak nggak akan pernah bisa berperan sebagai ibu. Dalam banyak hal laki-laki memang kalah dengan perempuan. Perempuan ditinggal mati suami namanya janda, bisa kok, mampu kok mendidik dan mengantarkan anak-anaknya menjadi orang-orang hebat dan sukses. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri jadi duda, stres. Maka dibalik laki-laki yang hebat pasti ada istri yang kuat, dan dibalik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Seorang janda, maaf ya, ditinggal mati suami jadi janda, punya anak kecil-kecil 4, sama laki-laki ditinggal istri jadi duda, punya anak-anak kecil 4. Kira-kira anak-anaknya lebih tertib, lebih rapi, anaknya duda apa anaknya janda? Anaknya rondo ya tertib, sekolahnya rajin, ngajine pinter, awake bersih, pakaiannya rapi, ambune wangi. Soalnya ibuke pinter ngeramut. Anaknya duda ora rupa-rupa anak, tengik lebus jembauris, adus arang-arang, nek ora kodanan ya ora adus. Umpamane bapake ra iso ngrumat, maka mohon maaf, banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ini ternyata hasil didikane rondo. Imam Ghazali itu didikane rondo. Syekh Abdul Qadir Jailani didikane rondo, masih dalam kandungan. Sampun Habib aman. Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih dalam kandungan, abahnya udah meninggal. Imam Syafi'i masih kecil, abahnya udah meninggal. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga didikane rondo, masih dalam kandungan, abahnya sudah meninggal. Presiden-presiden Indonesia itu rata-rata didikane rondo. Bung Karno didikane rondo, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Pak Harto didikane rondo, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Gus Dur didikane rondo, abahnya Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Wahid Hasyim, itu wafat di usia 39 tahun. Kok semuanya pada perhatian sama aku sih? Udah, makasih. Kekasihku aja tak tolak, apalagi kamu. udah gini aja, gini. Abahnya Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Wahid Hasyim, itu wafat di usia 39 tahun dalam sebuah kecelakaan. Gus Dur sama adiknya yang masih kecil-kecil itu didikane rondo. Pak Jokowi didikane rondo. Pokoknya presiden-presiden Indonesia itu didikane rondo kabeh. Hidup rondo.
Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Oke, Madrasatul Ula. Izin Habib nggih. Ibu adalah madrasah pertama, lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka laki-laki sekarang nggak boleh terlalu menggaya kalau berhadapan dengan perempuan. Perempuan zaman ini banyak yang jauh lebih hebat daripada laki-laki. Saya udah sering sampaikan apa yang dimiliki laki-laki, sekarang perempuan juga memilikinya. Banyak perempuan-perempuan yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki. Laki-laki bisa apa, perempuan sekarang juga bisa. Laki-laki punya apa, perempuan sekarang juga punya. Kalau diadu, menang perempuannya. Saya sering sampaikan, laki-laki mengandalkan ijazah, perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Halo? Laki-laki mengandalkan skill, perempuan zaman ini juga punya skill plus skill. 4-0. Ora usah ditambahi sapa ngomong pendel-pendel tak antemi pisan. 4-0. Dan well aja aneh-aneh iki. Iki no Taiwan. Aja padakno no Pekalongan. Oke. Perempuan itu mampu menjadi 3 figur secara terpadu yang bisa mengantarkan anak-anaknya jadi hebat. Jadi perempuan itu bisa jadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Perempuan bisa menjadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mengantarkan dan mendidik anaknya di usia emas sehingga berprestasi dan berkualitas. Sama Rasulullah, ibunya 3, ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Lah anak-anak sekarang beda. Kalau anak-anak sekarang itu ibu kandungnya Siti, ibu susunya Sapi, ibu gurunya Wifi. Coba kalau Rasulullah kan ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman yang ngemong sekaligus mendidik Nabi mulai kecil. Maka 3 ibu bisa diperankan seorang perempuan secara terpadu, mampu menjadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas sehingga anak hebat dan berkualitas. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Itu aja. Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Kurang pas. Surga itu di bawah telapak kaki. Kurang pas. Ibu-ibu. Karena ini jamak ummahat. Rasulullah bersabdanya bukan tahta qadamil ummi, di bawah telapak kaki ibu, enggak, tapi tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu-ibu. Ini jamak, jamak itu artinya banyak. Jadi ibu itu harus banyak. Loh kalau cuma 1 ibu nggak ada surganya. Habib guyu soalnya paham. Maaf, bukan di bawah telapak kaki bapak-bapak. Wong telapak kaki ini bapak-bapak kapal tok. Loh iya,
Kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa hina, dilihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan wanita kecuali dia laki-laki mulia, tidaklah menghinakan wanita kecuali dia laki-laki hina. Bisa diartikan begini, laki-laki yang memuliakan wanita dia adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang suka menghinakan wanita maka dia adalah laki-laki hina. Laki-laki yang suka mengangkat derajat wanita itu laki-laki yang tinggi derajatnya. Laki-laki yang suka merendahkan wanita maka dia adalah laki-laki rendah. Kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa hina, lihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Ada laki-laki kok suka menghargai wanita, suka menghormati wanita, dia laki-laki berharga, dia laki-laki terhormat. Kalau ada laki-laki yang suka merendahkan dan menghinakan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah, dia adalah laki-laki hina. Rungokno nang lanang. Loh, baik buruknya negara itu yang menentukan malah wanita kok, bukan laki-laki. An-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang mari kita ngaji singkat-singkat saja, mudah-mudahan waktunya nyukupi. Saudara-saudaraku semuanya, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agak mumet, ruwet dan memprihatinkan. Ini bagi yang mau berpikir pasti akan merasa prihatin. Lah jenengan-jenengan kok nampaknya biasa-biasa aja, jenengan-jenengan nampaknya kok santai-santai saja. Yaitu karena jenengan nggak mikir. Mungkin jenengan nggak mau mikir, atau mungkin karena nggak bisa mikir. Kayaknya yang kedua ini, bukan karena nggak mau mikir tapi nggak bisa mikir. Soalnya sampean ki ganteng ayu tapi gak gelem mikir. Sekarang nggak boleh bilang kayak gitu, viral. Padahal biasa nih loh. Aku ki heran, aku ki biasa, aku goblok wong sak lapangan ini biasa. On wis cangkemku ket biyen ngono kuwi. Aman kok. Aman. Wis sing tak goblokno ora cuma wong siji, wong sak lapangan lho biasa tak goblok-goblokno. Aman. Aman. Ya pancene hapes ngono ae. Kowe menang tak antem iki, Mbak. Nek lambeku ket biyen ya wis ngene iki. Tapi kan iki lambe ngrejekeni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita mau serius berpikir kehidupan akhir-akhir ini, kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ruwet, prihatin sampean kalau mau berpikir. Ayo kita berangkat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam itu bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Nanti kata Rasulullah, agama Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Dalam situasi seperti itu, fatuba lil ghuraba, sangat beruntung bagi orang-orang yang terasing dan dianggap aneh. Tolong perhatikan ya, ini butuh mikir,
mendalami makna hadis ini butuh mikir. Halo? Islam itu berawal dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Pada mulanya Rasulullah mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, mengamalkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Itu Rasulullah terasing, terpencil, dianggap aneh, tidak ada yang mengereken. Apa mengereken? Tidak digatekkan. Temennya Rasulullah cuma sedikit. Yang nemeni Rasulullah waktu itu hanya istri tercinta Sayyidah Khadijah, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian saudara sepupu yang kemudian menjadi menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Boloe Kanjeng Nabi ku mek titik, koncoe Kanjeng Nabi mek titik, mengamalkan Islam di tengah komunitas masyarakat yang semuanya jahiliyah, sehingga Rasulullah terpencil, terasing, dianggap aneh. Rasulullah ibarat cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat mencekam. Zaman itu, halo? Nah, terus Rasulullah memprediksi wasayaudu ghariban kama bada. Suatu saat nanti, ini Rasulullah dawuhnya sudah kurang lebih 1450 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, suatu saat nanti agama Islam itu akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat seperti permulaannya dulu. Saudaraku rahimakumullah, perjalanan Islam itu sekarang kurang lebih sudah 1460 tahun lah. Kira-kira yang disabdakan Rasulullah bahwa Islam akan kembali aneh dan terasing sekarang sudah terjadi apa belum? Halo? Kan kalau sabdanya Rasulullah pasti benar, betul? Yang semangat dong. Kalau Rasulullah yang bersabda pasti benar, betul? Lah Rasulullah bersabda suatu saat Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh di tengah-tengah masyarakat, terpencil meneh. Kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Belum apa sudah? Sudah apa belum? Oke. Kalau kita lihat dari ramainya jamaah-jamaah di berbagai majelis, sepertinya belum. Islam makin ramai kok sekarang. Coba kalau kita lihat majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian, tabligh akbar yang hadir jamaahnya ribuan, sepertinya Islam belum terasing, belum dianggap aneh, malah rame kok. Pengajian ini bukan hanya di Indonesia, nyatanya di Taman Taipei, apa jenenge? Tai Chong, wis mbuh lah. Wong di sini aja jamaah segini ramenya kok. Sekarang negara-negara yang dulu Islamnya minoritas, ini pemeluk Islam makin banyak. Alhamdulillah. Amerika Serikat itu Islamnya sekarang udah di atas 15% loh. Kalau dilihat dari ini kayaknya belum.
Yang disabdakan Rasulullah sepertinya belum terjadi. Wong Islam sekarang makin rame kok, apalagi majelis-majelis sholawat. Sampai tak kandani, di Indonesia itu yang namanya majelis-majelis sholawat rame nih ndak karuan. Sehari itu bisa 7-8 kali. Ngapunten, apalagi kalau yang datang di majelis itu Habib Bidin atau Habib Syekh, bludak jamaahnya puluhan ribu. Tepuk tangan untuk Zahir Mania, tepuk tangan pula untuk Seher Mania. Halo, masa Anzamania gak ditepuk tangani? Tepuk tangan untuk tambah banter dewe. Loh, karena Anzamania itu juga Zahir Mania juga Seher Mania, betul? Terus ngono. Loh, kalau kita lihat majelis-majelis sholawat, Masya Allah, koyo semut nih loh jamaah. Makanya kalau ingin membubarkan majelis sholawat, ingin membubarkan tahlilan di Indonesia itu rumangsaku ngelamun garis miring ngimpi. Gak mungkin. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita lihat gebiarnya, sepertinya Islam belum aneh, belum terasing. Coba pertanyaan saya dijawab dong biar semangat. Masjid, bangunan masjid sekarang ini makin sedikit apa makin banyak? Berarti Islam belum terasing dong. Musola makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Satu kampung itu kadang-kadang masjidnya bisa sampai 6-7. Belum lagi langgar musola, namanya gedung TPQ Madrasah Diniyah, makin rame. Loh, kayaknya Islam belum terasing sekarang, belum dianggap aneh, makin rame kok. Di Indonesia orang yang pergi umroh setiap bulan itu ratusan ribu loh, jamaah umroh. Antrian untuk bisa menjalankan ibadah haji di Indonesia itu udah 40 tahun lebih. Nah, kalau dilihat dari situ, Islam sekarang makin rame bukannya makin sepi, betul? Apalagi di medsos. Coba yang paling rame itu biasanya ya konten-konten tentang Islam. Pokoknya lek wis konten tentang Islam rame nih rakaruan, sampai orang-orang yang nggak tahu duduk persoalan yang sebenarnya ikut-ikutan komen. Sampeyan yang ngono, tolong yang bijaksana dalam bermedsos. Ini saya pesen ya, kalau ada lewat di beranda sampean potongan atau cuplikan video-video itu di apa ya namanya, dijelasno sih, jangan ditelan mentah-mentah apapun ya. Kalau ngelihat ada lewat di beranda sampean video apa itu potongan ceramah atau video apapun, jangan langsung ditelan mentah-mentah, apalagi langsung komen kata-kata. Mbok gak dirungokno aku. Dicermati dulu, diteliti dulu. Mending ndak usah ikut-ikutan komen lah. Timbangannya nambah-nambahi fitnah, nambah-nambahi dosa. Kalau baik kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Kalau jelek wis lewat, skip selesai. Oke? Ngeruwet-ngeruweti pikiran. Wes ayo kita memperbaiki diri masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksud saya gini, Islam kalau dilihat tampilannya sepertinya belum terasing, belum aneh. Apalagi kita itu masuk wilayah ekstrim ritual, suka dengan tampilan-tampilan luar tapi minim dari esensi. Masyarakat kita kan begitu. Masjid, pura, wihara, kelenteng disebut rumah ibadah.
Pakaian-pakaian kita namanya busana muslim muslimah, padahal itu pakaian juga nggak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Peci yang warnanya putih disebut peci haji, padahal belum pernah ke Mekah. Malah di Kediri itu ada namanya tahu takwa, itu berarti tahunya akan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, sebentar lagi akan ada tempe iman, onde-onde ikhlas, tapi subhanallah sama getuk naudzubillah min dalik. Di Pekalongan ada megono innalillahi wa inna ilaihi rojiun nanti. Halo, halo. Kalau dilihat dari tampilan luarnya, sepertinya Islam belum terasing, Islam belum aneh. Tapi kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang disabdakan Rasulullah, yang diprediksi Rasulullah, bahwa Islam suatu saat akan kembali terasing dan dianggap aneh, kayaknya sekarang sudah terjadi. Coba orang yang benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, itu kayaknya sekarang udah aneh. Dia akan terasing, terpencil, dan gak punya temen. Contoh ya, di tengah umumnya orang-orang yang hampir setiap waktu tangannya pegang HP, di era dimana setiap orang tangannya suka mempermainkan HP, terus ada orang kok kemana-mana bawa tasbih, wiridan zikir karo muter tasbih, sulastri sulastri sulastri, sumiyati sumiyati sumiyati. Kayaknya orang itu akan menjadi aneh dan terasing, gak duwe bolo, malah iso-iso dianggap edan. Umumnya kan setiap tangan pegang HP, betul? Lah kok ada orang kemana-mana itu yang dibawa tasbih, diputer sambil zikir, kayaknya orang itu sekarang akan terasing dan menjadi aneh. Orang duwe bolo. Di saat yang lain suka scroll, yang lain suka tiktokan, suka IG-an, kok ada orang rajin buka mushaf Al-Quran, kemudian deres dan menghafalkan. Itu di zaman sekarang kayaknya sudah aneh, kayaknya sudah terasing. Ngapunten, kejujuran itu nilai-nilai Islam. Di zaman dimana banyak kebohongan tersebar, ada orang yang betul-betul memegang prinsip kejujuran, kayaknya orang itu akan terasing dan menjadi aneh di era seperti ini. Ngapunten, ada pejabat itu kok jujur, kayaknya dia akan terasing, aneh. Wong liyane korupsi kok gak melu-melu korupsi, sehingga kayaknya dia nggak punya temen nanti. Kaya era mudeng kok tidak ngomongin ini. Sholawatan yang nyata-nyata memuji Kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahkan. Lo muji Kanjeng Nabi lo dianggap bid'ah, tapi lek muji selebriti, muji artis dianggap sunnah muakkadah. Ngapunten mbak-mbak, kira-kira sampean lebih sering mengikuti sejarah atau perilaku kehidupannya Rasulullah, lebih sering mengikuti cerita-cerita kisah-kisah hidupnya Rasulullah, atau lebih tertarik mengikuti kisah hidupnya para artis? Woi, sampean lebih mengikuti kisah hidupnya istri-istri Rasulullah atau kisah hidupnya artis-artis itu? Ya. Orang yang beribon,
Oh ya, berarti masih 10 menit. Oke, sebentar. Oke. Duh, enggak dari tadi ngomongnya. Enggak dari tadi ngomongnya. Ini ngatur waktunya ini loh yang susah. Oke, sebentar bro, sebentar lagi. Oke, jadi maaf ya, sholawatan yang nyata-nyata memuji Rasulullah dibid'ah-bid'ahkan, sementara yang memuji-muji orang-orang fasik malah dianggap sunnah muakkadah. Ya ini sekarang Islam, nilai-nilai Islam sekarang sudah sepertinya aneh. Nilai-nilai Islam yang benar-benar diterapkan sekarang dianggap terasing, dianggap aneh. Islam agama yang samhah, agama yang toleran, agama yang penuh kasih sayang, agama yang mengajarkan kedamaian, agama yang merangkul semua lapisan, menekankan kerukunan dan persaudaraan, agama yang lemah lembut. Ajaran-ajaran semacam itu di zaman seperti ini dianggap kalah keren dengan yang berani petentengan. Kalau nggak petentengan katanya nggak berani jihad, kalau nggak berani menghujat, kalau nggak berani mengelok-ngelokkan. Apa mengelok-ngelokkan? Mengenyek. Kalau nggak berani mengenyek, mengece, mengelokkan dan menghujat kelompok tertentu, katanya nggak jihad. Yang dianggap bernuansa Islam itu yang berani petentengan, yang berani pengkerengan, itu yang katanya jihad. Padahal kita tahu Islam kita itu rahmatan lil alamin. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Katanya kalau nggak berani petentengan nggak bisa masuk surga. Tolong ini yang terakhir. Padahal kalau kita mau meneliti Al-Quran, lah nek potongannya sampean orang ngiro neliti Al-Quran, orang ngiro. Coba yang disediakan surga, yang bisa masuk surga itu siapa? Yang oleh Allah disediakan surga itu siapa? Apakah orang NO atau orang Muhammadiyah atau orang LDII? Yang disediakan surga itu loh, apakah orang PKB, P3, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, apa neh? Bos apa saja semua itu, apa itu? Mungkin mereka-mereka yang tergabung dalam organisasi-organisasi itu bisa masuk surga, mungkin. Tapi yang ada jaminan dari Allah, bukan NU, Muhammadiyah, LDII, PKB, P3 atau semua partai apapun. Ngapunten, kalau kita teliti Al-Quran, yang bicara surga, yang disediakan surga itu orang-orang bertakwa. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya begini, siapapun orangnya asal bertakwa pasti masuk surga. Siapapun orangnya kalau nggak bertakwa nggak bisa masuk surga. Paham? Oke, maaf, apapun status sosialnya, apapun profesinya, asal bertakwa layak masuk surga. Apapun status sosialnya, apapun profesinya, kalau nggak bertakwa berarti nggak layak masuk surga. Oke, nah sekarang definisi takwa itu yang seperti apa? Orang yang bertakwa yang disediakan surga, itu definisinya takwa itu seperti apa? Saudaraku semuanya, saya sampaikan definisi takwa yang paling enteng, definisi takwa yang
paling gampang, paling cetek. Karena saya kalau ngaji itu memang yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Coba teliti dan perhatikan ceramah-ceramah saya itu semuanya ya yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Kenapa? Ya karena saya memang bisanya ya enteng-enteng dan cetek-cetek itu. Saya suruh ngaji yang berat-berat saya nggak bisa. Saya suruh ngaji yang dalam, yang jero-jero, apalagi wis gak iso blas. Ngaji saya, ceramah saya itu enteng-enteng, cetek-cetek. Wong itu saja saya belum tentu bisa mengamalkan. Kalau suruh ceramah yang abot-abot, yang jero-jero, saya ngomongnya saja nggak bisa, ngajinya nggak bisa, apalagi mengamalkan. Makanya ceramah saya ini sudah tidak bisa diendekno meneh. Wis ora kenek dientengno meneh, soal iki wis paling enteng. Tolong perhatikan, iki wis paling enteng, gak iso dijaluk keentengane maneh, gak iso dijaluki keringanan maneh. Ini definisi takwa yang paling ringan, yang paling enteng. Apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Perhatikan pada kata semua. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Loh kok ada semua? Itu ada al-ma'murat, al-manhiyat. Al itu yang menunjukkan arti semua. Kaidahnya al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna menyeluruh. Al jam'ul mu'arrafu bi al yaqtadil umum. Jadi alif lam al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna umum. Maaf, ini khusus bagi yang ngerti ngaji. Maaf ya, maaf. Jadi sampean kalau mendengarkan ceramah itu diteliti dulu orangnya bener-bener bisa ngaji apa ndak. Sorry, jangan asal pakai surban dasi diubel-ubel gombal mbok anggap syekh. Iku syekh lor apa syekh kidul apa syekh hetan apa syekh kulon. Loh, umumnya ulama itu pakai surban, tapi tidak semua yang bersurban itu ulama. Tolong diteliti dulu sanad dan nasab keilmuannya sampai kemana, nyambung sampai Rasulullah apa enggak, mondoknya di mana, kiainya siapa, dia bener-bener punya sanad ilmu, dia bener-bener bisa ngaji apa enggak. Ojo kok angger surbanan terus ndase diubel-ubel gombal mbok anggap sekali lagi syekh. Itu sehetan apa syekh kulon. Emas itu umumnya berwarna kuning, tapi tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Lah kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti sampeyan tiap pagi petentengan no WC iku ngetokno emas. Halo? Uyah iku umume rasane asin, tapi ora kabeh sing asin niku uyah. Contone umbel. Itu kan asin tapi bukan uyah. Oke. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan, itu takwa, layak masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong pertanyaan saya dijawab yang kenceng. Habis ini kita sholawatan lagi. Halo, sampean-sampean yang hadir di sini sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Matur suwun, jujur. Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sampean-sampean ini sudah termasuk orang yang bertakwa apa belum? Kalau begitu sampean-sampean ini pantas masuk surga apa enggak? Yang disediakan surga adalah orang-orang yang bertakwa. Yang layak menghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Sekali lagi yang kenceng, sampean-sampean sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang bertakwa apa belum?
Berarti sampean-sampean ini bisa masuk surga apa enggak? Layak masuk surga apa enggak? Pantas masuk surga apa enggak? Ya wes dipantes-pantes no. Ayo coba sekarang dirinci kalau pengen jelas dirinci. Takwa dulu, perintah dulu, kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Oke? Coba dirinci sekarang. Sholat fardu, astagfirullah, sholat fardu sudah, yang perintah dulu. Sholat fardu, puasa Ramadan, zakat fitrah, baca Quran, zikir, sholawatan, rutin sholat tahajud. Berarti belum bisa menjalankan semua toh. Rutin puasa Senin Kemis, berarti belum semua perintah bisa dijalankan toh. Sekarang ganti yang larangan. Kalau udah, kalau belum. Ditinggalkan apa belum? Membunuh orang, enggak kok belum. Berarti punya rencana ke koncomu. Membunuh orang, mendem, mabuk, berzina, judi, ngerasani. Berarti kan belum semua larangan ditinggal. Oke? Halo? Maka maaf, orang-orang kayak sampean-sampean ini besok di akhirat ruwet. Jelas ruwet. Ruwet. Mau dimasukkan surga gak memenuhi kriteria takwa karena belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Mau dimasukkan surga belum standar takwa, tapi mau dimasukkan neraka nyatanya yo sholat, nyatanya ono sholawatan yo teko, ono pengajian yo teko, ono infak yo nyemplungi. Ruwet. Aku ngerti kok, aku ngerti maunya sampean, mesti sampean nanti kalau di sidang ngomongnya ke malaikat, malaikat aku minta ke surga saja, betul? Malaikatnya jawab, tidak bisa, surga untuk orang yang bertakwa. Kamu belum standar karena kamu belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Loh tapi aku kan sholat, aku kan Islam, Ramadan aku ya poso, zakat fitrah aku yang bayar, ono pengajian Anwar Zahid karo sholawatan Azhari Habibidin aku teko, awamu yang nyatet ramelek mau piye matamu. Malaikat itu di mata-matano. Ruwet sampean. Halo? Lah terus akhirnya gimana? Kalau seperti itu kejadiannya gimana? Hoi, kira-kira gimana kejadiannya? Ayo saiki sekarang persiapan. Ini ada permintaan ini leh. Bentar ya, saya disurati sama panitia dari tadi, orang itu yang ngatur aku. Ini nanti ada 2 penggalangan dana NU Islamic Center jam 15 lebih 15 menit. Iya tuh maksudnya ini penggalangan dana NU Islamic Center ini. Oke. Kalau kita belum layak masuk surga karena kita belum standar orang bertakwa, sebentar panitia jangan jalan dulu, engkau olehmu kaya mau selir 20-an, bentar biar tambah, bentar nanti dikomando bareng-bareng Azahir, nanti dikomando. Kalau kita belum layak standar takwa, sementara mau dimasukkan ke neraka, kita juga nggak mau kan? Astagfirullahaladzim. Hoi, biar nggak ruwet, ayo kita pakai politiknya Abu Nuwas. Kalau sampean sudah biasa menyebutnya dengan Abu Nawas yang terkenal dengan syair I'tiraf. Nanti yang kedua disambung dengan syairnya Al-Bushiri dengan qasidahnya yang terkenal fenomenal namanya Burdah. Qasidah Burdah karya Imam Al-Bushiri. Tolong perhatikan, beliau orang hebat, tapi beliau sama sekali nggak mau mengandalkan ibadahnya, nggak mau mengandalkan amalnya.
beliau selalu merintih-rintih kepada Rasulullah, beliau selalu berusaha mepet merintih kepada Rasulullah, berharap betul-betul bisa dicangking sama Rasulullah, bisa gandul kepada Rasulullah. Nanti di belakang tolong perhatikan, woi, Imam Busiri itu hebat, bikin qasidah syair namanya Burdah, itu diterjemah dengan banyak bahasa di seluruh dunia. Rasa-rasanya nggak ada karya syair yang diterjemah dengan berbagai bahasa dan tersebar ke seluruh dunia. Bahkan syair Burdah itu kena digawe sowok, isok digawe tombo, ono syairan yang kena digawe sowok. Ini saking hebatnya sing aran Burdah itu. Aku pernah meraktekno, ada bayi itu yang angel disape, kita waca nih, wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubbir radha'i wa intaftimhu yam fatimi. Langsung bayinya gak gelem mentel. Burdah ini keren sampean ngerti apa namanya khasiat-khasiatnya Burdah. Imam Busiri yang begitu hebat aja itu nggak berani mengandalkan amalnya, kalau dengan amal ini nanti saya akan masuk surga. Maka beliau merintih-rintih, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali man siwaka. Ya Allah, mbak ojo mulai sik to mbak, diluk no. Aku ngerti kok, wis ditelepon majikane. Ya akramal khalqi mali, sampai lali aku. Tidak ada yang bisa aku jadikan andalan ketika nanti pada hari kiamat dalam suasana yang dahsyat itu kecuali engkau ya Rasulullah. Ngono lho. Walai yadhiqa Rasulullah jahu kabi idil karimu tajalla bismi muntaqimin. Padahal sebenarnya yang akan saya sampaikan itu yang ini, tapi waktunya udah tidak mencukupi. Bagaimana nanti kita gandul para ulama agar kita bisa gandul pada puncaknya gandulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatmu yang agung yang tinggi tidak akan berkurang sedikit pun dengan tak ganduli ya Rasulullah. Aku saja yang minta gandulan kepadamu ya Rasulullah. Orang-orang itu ndak usah engkau bawa, ndak apa-apa, yang penting aku engkau bawa. Saking ngerpo-ngerponya Imam Al-Busiri. Nah sekarang kita ingat i'tiraf, sebuah syair dari Abu Nuwas. Beliau mengakui bahwa sangat tidak layak, tidak pantas menjadi penghuni surga, akan tetapi beliau juga gak kuat kalau harus dihukum di neraka. Itu syairnya kan udah sangat terkenal dan fenomenal. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah Tuhanku, sungguh aku sama sekali nggak pantas menjadi penghuni surgamu. Sangat gak pantas kalau aku dimasukkan ke dalam surga. Ibadahku nggak seberapa jika dibanding dengan maksiat yang aku lakukan. Dosa-dosaku terlalu menggunung. Nggak pantas kalau aku menjadi penghuni surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku juga nggak kuat kalau harus dihukum di neraka jahim. Fahabli taubatan, maka karuniakan kepadaku kemauan kuat untuk selalu bertaubat. Waghfir dzunubi, ampuni semua dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, hanya engkau yang maha mengampuni semua dosa. Jamaah sekalian, sambil kita berusaha untuk merintih kepada Allah, memohon kepada Allah agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, manfaatkan waktu hari ini, majelis yang sangat mulia ini dengan penuh kekhusyuan, sambil panjenengan niat tolak balak berinfak dan bersedekah. Akan dipandu oleh
Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf bersama Az-Zahir i'tiraf, nanti panjenengan akan bisa merasakan bagaimana hanyutnya Ian Luki, bagaimana hanyutnya Afi, vokalis-vokalis Az-Zahir dalam menyenandungkan i'tiraf ini. Betul-betul menyentuh, betul-betul menyayat hati. Monggo saya istirahat sebentar dulu, nanti kita tutup majelis ini bersama-sama karena waktunya memang sekarang udah jam 3:30 Habib ya. Saya sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tausiahnya nggak bisa maksimal karena memang kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi sedikit yang saya sampaikan ini semoga bisa kita ambil hikmahnya. Pesan saya itu di era seperti ini kita harus kembali berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mudah terprovokasi, apalagi ikut-ikut menyebarkan fitnah yang tidak jelas di medsos-medsos itu. Hati-hati dan arif bijaksana. Lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki diri, terus melakukan perbaikan, tetap jaga kerukunan, tetap jaga persatuan, dan tetap jaga nama baik negara kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Taiwan ini tetap eksis, tetap istiqomah. Amin Allahumma amin Allahumma. Al-i'tiraf bersama Ian Luki, bersama Ustadz Afi, bersama Az-Zahir, kolaborasi dengan Sautul Fata Taiwan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.